Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati calon presiden dan wakil presiden kita Bapak Prabowo Sandi. Takbir! Takbir! Begitu juga segenap alim ulama yang begitu banyak hadir wabil khusus, yang walaupun jauh di sana tapi terus mengikuti jalannya acara ini. Imam besar Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, mudah-mudahan beliau diberikan kemenangan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, beberapa saat yang lalu di Yogyakarta ada yang mengatakan gini, saya dengar-dengar. Ini kira-kira lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Beberapa saat yang lalu di Yogyakarta ada yang mengatakan 4,5 tahun saya dicaci, 4,5 tahun saya dimaki, 4,5 tahun saya dihina, tapi hari ini saya akan melawan. Saya mau tanya, yang ngomong seperti itu ada atau tidak? Kurang kompak ada atau tidak? Ada atau tidak? Saudara, pada hari ini saya berdiri di sini mewakili rakyat Indonesia. Saya akan menjawab, saudara. 4,5 tahun rakyat banyak disuguhi janji-janji palsu, betul? 4,5 tahun ketidakadilan banyak dipertontonkan, betul? 4,5 tahun ulama banyak yang dikriminalisasi, betul? 4,5 tahun bahan-bahan pokok banyak yang mahal, betul? 4,5 tahun tengah malam BBM naik diam-diam, betul? Maka pada hari ini kami nyatakan 17 April rakyat akan melawan dengan pilih Prabowo Sandi, saudara. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Oleh karena itu, saudara, oleh karena itu, kalau 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Jepang dan Belanda, maka 17 April 2019 adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan kezaliman, penjajahan kemiskinan, penjajahan kebodohan. Umat Islam, rakyat Indonesia akan bangkit, saudara. Takbir! Merdeka! 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 Oleh karena itu, saudara, insya Allah saya yakin, insya Allah kemenangan di depan mata kita, saudara. Saya pribadi, belum lagi yang lain-lainnya. Saya pribadi dari akhir-akhir November, dari pertengahan November sampai sekarang, saya pribadi keliling Indonesia ceramah lebih dari 400 tempat, saudara. Tahaddusan bin ni'mah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Saya lihat di berbagai kota di Indonesia dengan mata kepala saya sendiri. Saya dengar dengan telinga saya sendiri. Dan saya tangkap langsung dengan hati saya. Yang diinginkan rakyat cuma satu, yaitu perubahan. Betul? Betul? Rakyat sudah bosan dengan yang seperti ini, saudara. Betul? Yang diinginkan oleh rakyat adalah ganti pemimpin di negeri kita. Betul? Betul? Oleh karena itu, ibadah Allah, insya Allah kemenangan di depan mata kita, saudara. Oleh karena itu, untuk menjaga kemenangan dari Allah, maka saudara, ada 3 hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama, kira-kira lanjut atau jangan? Tolong itu bendera turunkan dulu biar yang belakang kelihatan. Setuju? 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 Saudara, untuk menjaga kemenangan dari Allah, minimal ada 3 hal yang perlu kita lakukan, saudara. Ada berapa hal? Ada berapa hal? Yang pertama, saudara, ihfazillah yahfadka. Kalau mau diberi kemenangan oleh Allah, jaga Allah, maka Allah akan menjagamu, memberikan kemenanganmu, saudara. Apa maksudnya jaga Allah? Jaga perintah Allah, jaga larangan Allah. Apa yang Allah perintahkan, lakukan, saudara. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Manakala kita tinggalkan perintah Allah, kita lakukan larangan Allah, maka maksiat yang kita lakukan adalah sebab kekalahan kita, saudara. Betul? Betul? Makanya saya mau tanya semua yang ada di sini, siap taat kepada Allah? Umat Islam khususnya siap taat kepada Allah?
Umat Islam khususnya siap taat kepada Allah. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, kalau mau kemenangan kita pertahan. Yang kedua, nanti 17 April jaga TPS kita dari kecurangan, saudara. Setuju? 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 Sebetulnya ya, saya prihatin. Sebetulnya yang harus dideklarasikan bukan pemilu damai, saudara. Tapi yang harus dideklarasikan adalah pemilu jujur adil. Betul? Karena damai itu akibat. Kalau mau menyelesaikan masalah jangan lihat akibatnya, lihat sebabnya, saudara. Damai itu akibat. Kalau jujur adil sudah pasti rakyat akan damai. Betul? Tapi kalau kejujuran tidak ada, keadilan tidak ada, jangan salahkan kalau rakyat akan marah, saudara. Betul? Makanya saya mau tanya, siap jaga TPS kita? Siap kawal TPS kita? Siap jadi relawan militan? Siap jaga keluarga, ajak keluarga tetangga kita? Semua angkat tangannya, GBK takbir! 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 Sallu ala Nabi. Dan yang ketiga yang saya ingin ingatkan, kalau mau kita menang, maka jangan saling mencaci, betul? Jangan saling menghina, setuju? Jangan saling mengejek, setuju? Andai kata nih Pak Bu, ada perbedaan pilihan, sikapi dengan baik, saudara. Saya kasih contoh. Ini kok yang rame yang dekat sini nih. Kira-kira lanjut atau jangan? Siap tenang? Allahumma salli ala Muhammad. Andai kata ada perbedaan pilihan, sikapi dengan baik, saudara. Saya kasih contoh. Ini andai kata contoh. Kita milih nomor 2, tetangga kita nggak mau milih nomor 1, nggak apa-apa, saudara. Betul, betul. Saya kasih contoh lagi. Andai kata nih kita ada perbedaan signifikan dengan tetangga kita. Kita ngotot milih Prabowo. Tetangga kita keras kepala, ngotot milih Sandi. Jangan ribut, saudara. Setuju? 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 Kita mah bagaimanapun alhamdulillah. Prabowo menang, alhamdulillah. 01 kalah, alhamdulillah, saudara. Amin. Amin. Kenapa kita nggak boleh ribut? Karena bagaimanapun persatuan nomor 1, betul? Persaudaraan nomor 1, betul? Kekompakan nomor 1, betul? Ukhuwah nomor 1, betul? NKRI nomor 1, betul? Urusan pilih presiden nomor 2, saudara. Takbir! Takbir! Saya mau tanya, coba jawab yang kompak. Persatuan nomor berapa? Nomor 1. Persaudaraan nomor berapa? NKRI nomor berapa? Kasih sayang nomor berapa? Ukhuwah nomor berapa? Urusan pilih presiden nomor berapa? Urusan presiden nomor berapa? Urusan presiden nomor berapa? Semuanya angkat tangannya, takbir! Takbir! Umat Islam siap bersatu. Rakyat Indonesia siap bersatu. Siap rapatkan barisan. Siap jaga NKRI. Siap lawan kezaliman. Siap lawan kemiskinan. Siap lawan kemenangan. Siap lawan kesewenangan. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Takbir. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ambilkan ceramah yang sudah kita kenal di media sosial dan lain sebagainya. Al-Ustaz Bahtiar Nasir. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard
walam yakul lahu waliyyun minadz dzul, walam yakul lahu syarikun minal mulk, walam yakul lahu waliyyun minadz dzul. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya minta semuanya keluarkan HP-nya dan siap merekam 1 menit. Insya Allah 1 menit yang saya anjurkan ini akan memenangkan Indonesia bersama Prabowo dan Sandi. Allahu Akbar. Sudah. Dalam hitungan ketiga pencet atau tekan record, ya. Dan semua teriak bersama-sama, lalu rekam semua situasi. Oke? Siap? Ini 1 langkah, insya Allah setelah ini pulang kita viralkan. Siap? Siap? Dalam hitungan ketiga, atau kalau saya bilang 2, 2, menang, pencet. Siap? Kalau saya bilang 2, 2, semua bilang apa? Menang. Langsung pencet. Siap? 2, 2, menang. Bersama Prabowo dan Sandi, Indonesia menang. Bersama Prabowo dan Sandi, Indonesia menang. Bersama Prabowo dan Sandi, Indonesia menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Matikan. 1 video lagi. Siap? Cukup 1 menit. Tapi yang 1 menit ini, insya Allah menggoncang Indonesia dan dunia. Siap? Siap viralkan? Siap viralkan? Rekam, kemudian putar masing-masing saling merekam, lalu kirim seluas-luasnya. Siap? Siap? Ikuti saya seperti tadi, 2, 2, menang. Oke, siap? Siap? 2, 2, Menang. tekan. 17 April, coblos nomor 2. 17 April, coblos Prabowo dan Sandi. 17 April, coblos Indonesia. Tutup. Siap sebarkan. Siap viralkan. Siap sebarkan. Siap viralkan. Terakhir. Saya ingin menjawab tuduhan-tuduhan tolol. Katanya Prabowo dan Sandi ingin mendirikan khilafah. Tolol atau tidak? Tolol atau tidak? Sepakat jaga NKRI. Sepakat jaga Pancasila. Sepakat jaga Undang-Undang Dasar 45. Sepakat jaga Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Allahu Akbar. Biar dunia tahu dan orang-orang yang salah itu keliru. Mari sama-sama kita jawab. Pak Sandi boleh bersama saya di sini, Pak Sandi. Para ketua koalisi, para ketua partai koalisi, para ketua partai koalisi. Inilah dia insya Allah yang akan membawa Indonesia menang. Takbir. Takbir. Oke, siap viralkan ya. Siap viralkan. Siap viralkan. Oke. Oke, nanti kita putar videonya ya. Siap semuanya. Siap. Mulai. 2, 2, menang. Tekan videonya. Bersama paslon nomor 2. Bersama Prabowo dan Sandi dan para ketua partai koalisi.
NKRI sepakat kita jaga. Pancasila siap kita jaga. Undang-Undang Dasar 45 siap kita tegakkan. Bhinneka Tunggal Ika siap kita amalkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Matikan dan sebarkan. Baik, saya serahkan kepada MC. Dan terakhir sebelum saya berikan kepada MC, Pak Sandi, tolong disapa sedikit Pak Sandi. Bapak Ibu sekalian, bersama kita telah hadir Wakil Presiden 2019 Sandiaga Uno. Sembari kita salawatan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu tasliman. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Duduk semua. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibis wabil hadi rasulillah. Tawassalna bibis wabil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semua Salatullah salamullah. tenang ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi admin bil khair amma ba'd. Lautan manusia pagi ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Saya haru biru, kita kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas dan kerja ikhlas 7 bulan ini. Ikhtiar terbaik kita tunaikan. Dan tadi sudah bermunajat, berdoa. Insya Allah penuh dengan keikhlasan kita berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Walau banyak sekali tantangan, tapi sudah hadir lebih 1 juta yang berkumpul di GBK. Ada? Insya Allah kita hadirkan Indonesia menang, Indonesia adil makmur, amin. Saya melihat dalam perjalanan 1.500 lebih kunjungan keliling Indonesia, perjalanan spiritual bagi Prabowo Sandi. Kami melihat masyarakat menginginkan perubahan, betul?
Saat bermunajat tadi terbayang lintasan wajah-wajah penuh harapan atas perubahan. Ibu Ida di Bali sampaikan beban listrik sekarang turun atau naik? Mahal katanya. Ibu Lis di Cibitung cemaskan masa depan pekerjaan. Cari kerja sekarang gampang atau susah? Meski kita hidup di industri, namun pengangguran masih dirasakan berat, betul? Terbayang wajah letih Agus Sayur, petani tomat di Malang yang merugi. Bayar biaya tanam tinggi, harga jual panen tomatnya malah anjlok. Pak Haji Amin nelayan di Banyuwangi harus bertahan menjual hasil lautnya, hadapi banjirnya produk-produk impor. Kita ingin harus sampaikan kepada mereka semua bahwa Prabowo Sandi akan menyelesaikan, memberikan solusi masalah ekonomi kita. Saya ingin sampaikan suara rakyat, suara lirih yang jujur. Saya yakini kita jawab bersama. Ayo siap bergerak 17 April. 17 April kita ke TPS. Singkatan TPS adalah Tusuk Prabowo. Mau cari kerja mudah? Jawabannya tusuk. Mau harga-harga terjangkau? Jawabannya tusuk. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu hadir di sini semua dengan ikhlas, betul? Bukan hanya tentang Prabowo, bukan hanya tentang Sandi, tapi hadir di sini karena cinta pada bangsa ini, betul? Karena rindu kepada keadilan, betul? Karena harapan kepada kemakmuran, betul? Kita dambakan Indonesia menang. Kalau saya bilang Indonesia, jawabannya menang. Indonesia. 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 Terima kasih. Saya ingin mengajak kita semua mengangkat tangan. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya tutup, saya ingin bercerita kepada saudara-saudara sebangsa setanah air tentang sosok yang insya Allah akan membawa Indonesia menang. Dulu ketika saya masih berjuang memulai usaha, nama beliau sudah mendunia. Dari misi membebaskan sandera di Mapenduma hingga mengirim tim terbaik untuk menaklukkan puncak Everest. Beliau memperkenalkan Indonesia bukan sekedar sebuah negara, tetapi sebagai salah satu kekuatan penting dunia, macan Asia. Mama, mana suaranya mama? Mama, mana suaranya? Ketika saya mulai berjibaku bangun usaha, beliau membuat saya terkesima. Lelaki sejati yang tidak pernah ingkar janji, tidak pernah lari dari tanggung jawab. Jabatan dipertaruhkan demi damainya Indonesia. Ketika orang-orang ingin menyelamatkan diri masing-masing, beliau terjun ke dalam api penyucian. Beliau tidak takut ditinggalkan karena percaya Ibu Pertiwi selalu memanggilnya. Teman-teman milenial, mana suaranya? Anak muda, mana suaranya? Saat saya mulai berkeliling Indonesia, menebarkan gagasan, semangat kewirausahaan, entrepreneurship, beliau percaya bahwa demokrasi adalah satu-satunya cara untuk mengubah bangsa ini. Beliau muncul dengan gagasan baru, Gerakan Indonesia Raya. Tujuannya satu, menjadikan Indonesia kembali menjadi macan Asia. Kuat ekonominya,
adil pemerintahnya, makmur rakyatnya, disegani oleh dunia. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, takbir, takbir. Allah Maha Besar. Pagi ini ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu yang hadir. Mungkin ada yang bisa lebih 1 juta berkumpul di sini. Jutaan lain menyaksikan dari rumah di seluruh pelosok negeri tercinta. Insya Allah kemenangan ini semakin dekat. Kita percaya dengan mimpi Bapak Prabowo Subianto, betul? Kita berniat untuk wujudkan mimpi tersebut, siap? Kita berjuang untuk Indonesia menang, siap? Kita bekerja untuk wujudkan masyarakat adil dan makmur, siap? Saudara-saudaraku, izinkan saya mengulangi sajak yang sering dikutip oleh Bung Hatta. Hanya satu tanah yang disebut tanah airku. Ia berkembang dengan usaha, dan usaha itu adalah usahaku. Bukan kata-kata, tetapi usaha kitalah yang menentukan nasib bangsa ini, saudara-saudara. Dan usaha itu akan kita buktikan bersama Bapak Haji Prabowo Subianto. Kini tibalah saatnya kita dengarkan bersama. Mentor-mentor politik kita hadir di sini. Tapi nanti akan ditutup oleh mentor saya, pejuang yang ikhlas, pemimpin kebanggaan kita semua. Insya Allah Presiden 2019-2024. Mari kita angkat tangan, kita berdoa. Insya Allah Bapak Haji Prabowo Subianto. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk. Mohon duduk. Mohon duduk. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya. Saudara-saudara sekalian, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini, di Gelora Bung Karno, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Tak lupa, sebagai Muslim kita panjatkan dan kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pengorbanan saudara-saudara hadir di tempat ini bersama kami. Saya tahu saudara sudah datang dari belasan jam yang lalu. Bahkan di antara saudara-saudara ada yang berjalan kaki dari tempat yang jauh. Saudara-saudara sekalian, izinkanlah saya untuk menyapa tokoh-tokoh nasional yang hadir pada pagi hari yang baik ini di tempat yang baik ini. Saya menyapa
Profesor Dr. Haji Amin Rais. Bapak Reformasi Ustadz Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Bapak Muhammad Sohibul Iman, Presiden PKS. Bapak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, yang juga adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jenderal TNI Purnawirawan Joko Santoso, Ketua Badan Pemenangan Nasional Tim Prabowo Sandi. Bapak Syarif Hasan, Ketua Harian Partai Demokrat. Hadir juga Ketua Umum P3, Bapak Hamfri Jamat. Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Safei, Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf, Gus Wafi Maimun Zuber, Gus Najih Maimun Zuber, Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, Kiai Haji Ahmad Holi Ridwan, Ustadz Slamet Ma'arif, Habib Hanif Al-Atos, Kiai Sobri Lubis, Marsikal TNI Imam Sufaat, Laksamana TNI Tejo Edi Purjiatno. Hadir juga Putri Proklamator kita, Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Hadir juga Putri-putri Presiden kedua Republik Indonesia, Ibu Siti Hardianti Rukmana, Ibu Siti Hediati Haryadi, Ibu Siti Hutami. Kemudian hadir Bapak Priyo Budi Santoso, Sekjen Partai Berkarya, Pak Edi Suparno, Sekjen PAN, Mustafa Kamal, Sekjen PKS, Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra, Wakil Ketua MPR, Dr. Fadlizon, Wakil Ketua DPR RI. Saudara-saudara hadir juga Bapak Natalia Spigay, Ustadz Bakhtiar Nasir, dan banyak tokoh-tokoh lain yang tidak saya sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pak, saya lihat Bapak Rizal Ramli, Bapak Haji Lulung, Pak Haji Lulung, Kiai Haji Zaitun, Muhammad
Jafar Hapsah, Hashim Joyo Hadi Kusumo. Kebetulan adik kandung saya. Oh, ya do, ini paling penting ini di sini. Ketua Istimah kedua, Bapak Kiai Haji Yusuf Marta. Bapak Nakrowi dari Demokrat, Ustadz Sambo. Mungkin banyak lagi tokoh yang tidak saya sebut namanya. Haikal, Ustadz Haikal ada di sini. Fahri Hamzah. Fahri Hamzah. Fahri Hamzah. Saudara-saudara sekalian, saya sudah siapkan pidato yang tercatat, tapi nampaknya lebih baik saya bicara tanpa catatan. Betul. Saudara-saudara sekalian, tadi dilaporkan kepada saya oleh sekjen-sekjen Koalisi Indonesia Adil Makmur. Mereka orang-orang yang berpengalaman di bidang politik. Mereka mengatakan ini adalah rapat akbar politik terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Oh, takbir. Saya tadi keliling dan di sana saya kira puluhan ribu kalau tidak ratusan ribu massa yang di luar tidak bisa masuk karena tempatnya ya terbatas. Saudara-saudara sekalian, luar biasa kehadiran kalian di sini semuanya. Saya kira saudara-saudara datang ke sini dari sejak tadi malam. Banyak yang ikut sholat subuh tadi. Saudara-saudara, saya rasa saudara-saudara ke sini untuk menyatakan sikap saudara-saudara sekalian. Saya bersama saudara Sandiaga Uno sudah hampir 8 bulan keliling Indonesia. Kami melihat, kami merasakan, kami bisa menangkap getaran hati rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sekarang ingin perubahan. Rakyat Indonesia ingin perbaikan. Betul. Rakyat Indonesia sudah tidak mau dibohongi lagi. Rakyat Indonesia sudah muak dengan korupsi, saudara-saudara sekalian. Rakyat Indonesia sudah muak dengan ketidakadilan, saudara-saudara sekalian. Rakyat Indonesia sudah tidak mau terima lagi hak-haknya diinjak-injak, saudara-saudara sekalian. Betul. Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia sudah mengerti. Rakyat Indonesia tidak bodoh. Saudara-saudara datang dari tempat yang jauh ke sini. Saudara-saudara ingin menyatakan bahwa saudara sudah cukup. Saudara tidak mau lagi dibohong-bohongi lagi. Rakyat Indonesia sekarang menuntut pemerintah yang punya akal sehat.
pemerintah yang bekerja untuk rakyat semuanya. Rakyat Indonesia yang saudara hari ini wakili, saya dan kami menganggap bahwa saudara-saudara adalah perwakilan dari rakyat Indonesia di tempat-tempat yang lain. Saya panitia, berapa yang sudah dihitung hadir di sekitar Senayan? Berapa? Kurang lebih? 1 juta lebih. Saudara-saudara, saudara dikasih uang nggak ke sini? Bagaimana 1 juta orang mau dikasih uang? Bahkan tadi saya di mobil, saya yang dikasih uang oleh rakyat, saudara sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar. Terima kasih ya Tuhan. Kau berikan saya kesempatan untuk membela rakyat saya. Kau memberi saya kesempatan dengan tokoh-tokoh yang mulia ini. Kau berikan saya kesempatan untuk membela kebenaran dan keadilan. Terima kasih ya Tuhan. Kau berikan kepada saya kesempatan untuk melawan angkara murka, untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan pemimpin-pemimpin yang menipu rakyatnya sendiri. Prabowo, Prabowo, Prabowo. Saudara-saudara sekalian, saya berdiri di sini karena saya berpandangan bahwa negara kita sedang sakit, saudara-saudara sekalian. Ibu Pertiwi sedang diperkosa, saudara sekalian. Kekayaan kita diambil terus. Hak-hak rakyat diinjek-injek. Kepala desa dipanggil, diancam-ancam. Kiai-kiai ulama dikejar-kejar. Emak-emak ditangkap. Orang tidak bersalah, hanya berbicara. Undang-undang dasar menjamin kebebasan bicara. Tapi saudara Ahmad Dhani meringkuk di penjara sekarang. Hai hakim, hai hakim yang memberi ketidakadilan kepada rakyat, jangan kau kira kau tidak dicatat. Hai gubernur-gubernur, hai bupati-bupati, jangan kau kira kau bisa mengancam rakyatmu sendiri. Dulu bangsa Indonesia mengusir penjajah. Sekarang rakyat Indonesia akan mengusir penjajah dari bangsa sendiri. Yakinlah saudara-saudara, yakinlah yang benar pasti menang. Saudara-saudara sekalian, saya bersama Sandiaga Uno
kami tidak niat. Kami tidak ada niat selain bekerja, mengabdi, berbakti untuk seluruh rakyat Indonesia. Ada yang bilang Prabowo Sandi, Koalisi Indonesia Adil Makmur akan merubah negara Pancasila. Bohong. Kita akan mendirikan negara khilafah. Bohong. Ini saya katakan adalah fitnah. Fitnah yang kejam, tapi tidak laku. Rakyat Indonesia tidak akan terpengaruh, saudara-saudara. Betul. Betul. Ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita selalu mengajarkan Islam Indonesia adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam kita Islam yang damai. Islam yang menghormati semua agama. Menghormati semua suku. Semua kelompok etnis. Saudara-saudara lihat tokoh-tokoh agama lain ada di sini, saudara-saudara sekalian. Tidak mungkin saudara Natalius Pigai akan mendukung saya. Tidak mungkin orang-orang Papua akan mendukung saya. Mendukung kami. Mendukung Prabowo Sandi. Mendukung Indonesia adil dan makmur. Saudara-saudara sekalian. Jadi, masalah bangsa adalah bahwa rakyat kita sudah tidak sabar lagi. Rakyat Indonesia yang kau wakili hari ini ingin perubahan, ingin kekayaan bangsa Indonesia kembali ke tangan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Subianto sudah berapa belas tahun keliling Indonesia dan mengatakan bahwa kekayaan Indonesia diambil keluar dari Republik Indonesia. Tapi elit Indonesia selalu tidak membantah, tidak menyanggah, tapi mengejek. Ditanya, mana buktinya? Tahu-tahu 3 hari yang lalu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dia mengatakan yang bocor itu 2.000 triliun rupiah. Selama ini Prabowo mengatakan 1.000 triliun hilang. KPK mengatakan 2.000 triliun hilang. Bayangkan kalau 5 tahun lagi yang hilang 10.000 triliun. Bayangkan apa yang bisa kita bangun. Negara apa yang bisa kita bangun dengan 10.000 triliun. Berapa ratus pabrik yang bisa kita bangun. Saudara-saudara sekalian, saya sudah mengumpulkan tim pakar. Sebagian dari tim pakar ada di GBK hari ini. Ahli-ahli ekonomi, ahli industri, ahli teknologi ada di sini. Mereka sudah bekerja. Insya Allah kami menerima mandat dari rakyat. Begitu kami menerima mandat dari rakyat, sesungguhnya kami sudah bekerja untuk rakyat. Saya bertanya kepada tim pakar saya. Saya mengatakan, Anda diam dulu. Anda diam dulu, ini ratusan ribu sedang mendengar ya.
Ya. Anda diam dulu. Kita saling menghormati. Ya. Adinda. Ya, Anda sabar. Sabar. Maklum, semangat. Jadi, tapi masalahnya semangatnya harus teratur. Betul. Bagaimana? Saya lanjut. Kalian sudah mulai kepanasan? Kalian sudah lelah? Dari tadi malam di sini. Masih mau terus? Kopi. Ini media dari mana? Antum dari mana? Media apa? Hah? Aku lagi menyapa kamera-kamera televisi. Sebentar saya minta izin minum dulu ya. Laki-laki minum kopi. Ini maaf, ini pidato kebangsaan. Nggak boleh banyak guyon. Betul? Hah? Boleh, dikit-dikit guyon boleh? Kalau terlalu serius, kalian ngantuk. Betul? Kalian mau dengar pemimpin politik Indonesia memberi sambutan. Saudara-saudara sekalian, ekonomi Indonesia baik. Pertumbuhan 5%. 5% dasmu. Saudara-saudara sekalian, harga-harga terkendali. Kemiskinan menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Kita membangun banyak infrastruktur. Nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Betul. 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 Bagaimana? Mau lanjut atau tidak? Benar. Ini banyak ustadz. Mereka mau kasih tausiah kepada kalian. Udah cukup? Cukup. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar saya beri tugas. Saya katakan, rakyat sedang susah. Bagaimana? Bisa enggak kalian para pakar, kau hitung bantu saya. Bagaimana caranya? Begitu insya Allah kita dapat mandat dari rakyat, kita bisa turunkan harga-harga semua. Saya punya pakar antara lain Pak Rizal Ramli. Dia ahli matematika dan fisika. Orang pinter, hanya orang pinter bisa jadi ahli fisika.
Otaknya harusnya dia jadi presiden. Hanya potongan baju menang saya. Betul. Tapi beliau hitung dengan tim pakar yang bekerja. Saya tanya, bisa nggak turunkan harga listrik? Mereka hitung. Saya tanya, berapa lama? 3 tahun? Enggak, Pak. 2 tahun? Enggak, Pak. 1 tahun? Saya kira minimal 1,5 tahun. Hitungan saya. Dia hitung-hitung, dia mengatakan, tidak, Pak, 100 hari pertama. Akbar. Saya bilang ke dia, Bung Rizal, jangan ngarang kamu. Saya mau bicara di Senayan. Saya mau bicara di depan ratusan ribu rakyat Indonesia. Jangan sampai saya bohong. Jutaan. Beliau hitung, tidak, Pak. Tidak, Pak, ini hitungan, Pak. Bisa kita turunkan, Pak. Jadi, kenapa selama ini tinggi? Beliau jawab, biasa, Pak. Banyak yang minta setoran. Kamera TV jangan ambil gue terus. Ambil itu tuh. Mereka jauh-jauh. Jangan-jangan ini ya, kamera ini ngambilin gue. Dia nunggu gue salah ngomong. Ya. Betul. Dia nunggu Prabowo ini salah ngomong. Nanti dia pelentir. Gue nggak salah ngomong aja ya, dia pelentir. Aku bicara di Padang, ya, di Padang, Sumatera Barat, ratusan ribu. Aku nggak bisa keluar dari lapangan. Dibilang Prabowo ditinggal pendukung-pendukung. Oh. Lo tahu nggak? TV mana itu? Metro tipu. Bukan aku yang bicara loh. Rakyat. Tapi memang mereka tidak punya hati nurani. Mereka tidak punya akhlak. Mereka suara kebohongan. Nggak usah didengerin, nggak usah ditonton. Emang gue pikirin. Bagaimana? Lanjut. Apalagi harus gue ngomong? Saudara-saudara, kekayaan Indonesia diambil ke luar negeri. Terlalu banyak korupsi di Republik ini. Ya? Ditanya, ada wartawan asing tanya kepada saya, bagaimana? Mr. Prabowo Subianto. Saya bilang, corruption in Indonesia is already a disease, penyakit. And this disease is stadium 4. Stadium 4. Aku bilang stadium 4. Udah parah. Parah. Saya tanya rakyat Indonesia, tolong kau jawab. Korupsi sudah terlalu parah atau belum? Parah. Korupsi ini menghilangkan sumber daya ekonomi yang harusnya untuk rakyat.
Rakyat kita banyak yang air bersih aja nggak bisa punya. Betul. Air bersih. Republik apa yang nggak bisa beri air bersih untuk rakyatnya? Ada rakyat kita yang kelaparan tidak bisa makan. Republik apa? 73 tahun merdeka, rakyatnya ada yang gantung diri, tidak bisa kasih makan untuk anak-anaknya. Saudara-saudara, saya katakan ke wartawan asing itu, dia tanya, kenapa Pak Prabowo mau maju di politik? Dia tanya, Anda kan sudah mapan, Anda bagian dari elit, apain kau masih berjuang di politik? Saya jawab dalam bahasa Inggris. Saya bilang, I am disgusted. Saya muak dengan keadaan ini. Ini bukan republik yang saya bela. Ini bukan republik yang saya pertaruhkan nyawa saya. Ini bukan republiknya Bung Karno. Bukan republiknya Bung Hatta. Bukan republiknya pendiri-pendiri bangsa kita. Ini adalah republik yang sudah dirampok dari rakyat Indonesia. Betul. Banyak pejabat-pejabat mengira begitu dia berkuasa, dia sudah jadi raja-raja. Dia tidak mengerti, dia duduk di jabatan itu karena rakyat Indonesia. Saya jadi letnan jenderal karena rakyat Indonesia. Rakyat yang memberi pangkat kepada saya. Rakyat yang mengirim saya sekolah. Rakyat yang kirim saya ke Amerika, ke Jerman, ke Australia. Rakyat yang kirim. Bukan Prabowo yang hebat, rakyat yang ngirim saya. Jadi, saya tidak bosan-bosan menyampaikan di depan rakyat Indonesia. Saya bicara kepada adik-adik saya yang masih aktif di tentara, di polisi, di intelligence. Saya bicara kepada adik-adikku, kau harus setia kepada rakyat Indonesia. Sumpahmu untuk membela seluruh rakyat Indonesia. Bukan satu golongan saja. Hai adik-adikku, kau yang punya bintang-bintang di pundakmu, yang punya bintang-bintang di dadamu, ingat, bintang-bintang itu diberikan oleh rakyat Indonesia. Dan percayalah sama aku sebagai kakakmu, kekuasaan tidak akan lama. Tidak akan lama. Berapa tahun? Bisakah kau berkuasa 1.500 tahun? Bisa? 1.300 tahun? Bisa? Ya. 800 tahun? Bisa? Ya. Enggak. Jadi, janganlah menyakiti rakyat yang membesarkan kau. Jangan kau kira rakyat takut dengan senjata. Tidak ada kekuatan senjata di dunia yang bisa melawan kekuatan rakyat, saudara-saudara sekalian. Kau, saya tanya, hai rakyat yang ada di Senayan, saya tanya kepadamu, kau mau jadi kacung dan budak terus? Tidak. Kau mau diinjak-injak?
Kau takut diancam-ancam? Tidak. Kalau malam-malam ada yang datang bawa senjata di rumahmu, kau takut? Tidak. Ya, jangan dilawan. Kalau dia datang, tunduk-tunduk aja. Siapa? Benar Pak. Siapa? Begitu dia pergi. Betul. Rakyat kita tidak bodoh, saudara sekalian. Kepala-kepala desa kita tidak bodoh dan tidak bisa ditakut-takuti, saudara sekalian. Saudara ingin perubahan? Saudara ingin pemerintah yang bersih? Mau. Saudara-saudara, begitu kita punya pemerintah yang bersih, pemerintah yang tidak mau mencuri dari rakyatnya, yang tidak mau bohongi rakyat, bikin infrastruktur, tapi harganya dilipat gandakan. Perusahaan negara Garuda, kebanggaan kita, saudara-saudara, minta ampun. Sesungguhnya perusahaan-perusahaan negara kita, ya mau dibilang apa ya? Nanti ada yang bilang, mana buktinya? Saudara-saudara, insya Allah Prabowo Sandi, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, menerima mandat dari rakyat, kita akan tindak lanjut bukti-bukti itu semua. Takbir. Kita akan panggil koruptor-koruptor itu. Kita akan minta mereka tobat dan sadar. Kembalikanlah uang-uang yang kau curi. Ya boleh kita sisihkan dikit lah. Boleh nggak? Ya untuk dia pensiun. Jangan. Ya? Jangan. Berapa? Kita tinggalin berapa? Hah? Jangan dikasih. Hah? Masuk ke bicara. 5%? Hah? 5%? Jangan dikasih. 3%? Hah? Diazab. Nggak boleh? Gak boleh. Kalau mereka tobat, kita terima kembali sebagai saudara kita. Betul. Kalau mereka tidak mau kembalikan, ya. Saudara-saudara, 17 April tinggal 10 hari. 10 hari lagi. 10 hari lagi. 10 hari lagi. Dan saya berdiri di depan kalian. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Harus mengakui kami tidak cukup uang untuk bagi-bagi kalian. Untuk apa saya bohong? Ya. Ini lihat mereka itu, tanya mereka. Tapi saya bersaksi di hadapan para ulama besar, di hadapan saudara-saudara sekalian, di depan televisi, saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah kepada insya Allah kita menerima mandat, kita akan membangun pemerintah yang sebersih-bersihnya. Saya bersumpah di hadapan kalian, saya tidak akan memperkaya diri saya, atau keluarga saya, atau konco-konco saya. Dan saya mengajak kawan-kawan semua untuk demikian. Kita berbakti, kita mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat. Dan
usia saya sudah 68 tahun. Sudah terlalu banyak diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada saya. Saya bertekad sisa hidup saya untuk rakyat Indonesia. Kebahagiaan saya kalau saya bisa melihat kekayaan Indonesia kembali ke rakyat Indonesia. Saya bahagia, saudara-saudara. Karena itu saya mohon 10 hari ini kita kerja keras. Ya, terima kasih. 10 hari ini kita kerja keras ke RT-RT, periksa nama-nama hantu. Terlalu banyak nama hantu yang ada. Orang tak jelas. Ada berapa juta orang lahir di hari yang sama. Dari segi matematik tidak mungkin. Tapi okelah. Tolong rakyat yang periksa. Jangan malas. Periksa ya. Tolong nanti anggap aja 17 April adalah hari lebaran ketiga. Idul Fitri, Idul Adha, 17 April. Hari kebangkitan rakyat Indonesia. Mari kita jawab kepada elit-elit yang kuasai ini. Saya kira saudara banyak yang diganggu mau ke sini, betul? Hah? Saya dapat laporan masih ratusan bus yang nggak sampai ke sini. Tapi kita tidak khawatir, kita tidak gentar. Nanti di TPS, tolonglah beri jawaban kepada mereka-mereka itu. Saya ingatkan, Prabowo dan Sandi hanya manusia biasa. Saya kadang-kadang miris ya. Saya kadang-kadang takut sendiri. Tadi saya keliling, harapan rakyat kepada saya terlalu besar. Saya hanya manusia biasa. Tapi saya berjanji, saya akan kumpulkan putra-putri terbaik Indonesia. Dan saya akan terus minta dukungan kalian semua. Tolong beri kepada saya tenaga, beri kepada saya keberanian. Bersama-sama kita akan memperbaiki bangsa dan negara kita. Hari ini rakyat mulai bicara. Mbak Neno, terima kasih. Mbak Neno ini suka dikejar-kejar. Emak-emak dikejar-kejar. Beraninya sama emak-emak. Saudara-saudara, kalian mau dicurangi terus? Kalau dicurangi bagaimana? Kamu percaya survei-survei? Hah? Halo? Ada wartawan asing di situ. Hello, foreign correspondents. Do you listen to what the Indonesian people say? They don't want to be cheated again. Lo ngerti gak apa yang gue ngomong? Hah? Lo bisa bahasa Inggris gak? Tadi gue bilang, hey wartawan asing, hello, how are you? Saya bilang, rakyat Indonesia nggak mau dicurangi lagi.
Betul. Kamu takut atau tidak? Di sini berani. Hah? Saudara-saudara, kita tidak boleh diprovokasi. Jangan kasih alasan. Jangan melanggar hukum. Jangan pakai kekerasan. Tidak perlu. Kalau macam-macam, Pak Amin Rais mengatakan people's power. Kekuatan rakyat. Tinggal 20 juta rakyat Indonesia duduk aja. Nggak usah bikin apa-apa. Duduk. Tapi duduknya sebulan. Lo berani nggak? Gue rasa nggak sampai berapa hari tuh. Kalau ada ketidakadilan yang luar biasa. Tapi saya percaya bahwa banyak pejabat-pejabat kita sudah insaf. Banyak yang sudah beritahu kepada saya, tidak akan melawan kehendak rakyat. Paling ada 1, 2, 3 orang aja. Perlu saya kasih namanya? Perlu? Gak usah ya. Tapi kadang-kadang gue kesel juga nih. Bolak-balik difitnah, bolak-balik dituduh. Mana buktinya? Yang dimaksud Pak Prabowo siapa? Elit. Elit itu siapa? Yang suka nyogok-nyogok. Yang suka bagi-bagi amplop. Yang suka jual beli jabatan. Mana buktinya? Tunjuk. Nanti gue tunjuk nggak enak. Perlu gue tunjuk. Nanti gue tunjuk lengkap dengan alamat rumah. Capek nggak? Capek nggak dia? Sudahlah, kita damai-damai aja. Ya. 10 hari lagi bagaimana? Jaga TPS. Berani jaga TPS. Kalau nanti Iwan Bopeng datang bagaimana? Hati-hati loh. Iwan Bopeng itu serem loh orangnya. Bagaimana? Cukup? Cukup? Ini perlu cangkir lagi nih kira-kira. Enggak, saya kira gantian. Jangan gue terus yang ngomong. Betul. Bagaimana kalau ada hiburan? Ini tadi pagi terkumpul secara otomatis, bukan dipungut, Pak. Ini keikhlasan yang hadir di sini, memberikan tanda mata buat Bapak. Dari hamba Allah yang hadir semua di sini. Iya. Bukan saya beri uang, rakyat beri uang kepada saya. Amanah dari Pak, insya Allah Indonesia menang. Memberikan Pak masyarakat titip ke dalam. Prabowo. Prabowo. Angkat bareng-bareng Pak. Prabowo. Terima kasih. Terima kasih saudara. Kita bersama-sama. Kita berjuang bersama-sama. Kita lakukan perubahan bersama-sama.
Kalau kau menderita, saya menderita. Pak Amin Rais menderita. Kalau kau susah, kami susah. Saudara-saudara, saudara-saudara, ada pesan dari Habib Rizik di Mekah. Beliau mau menyapa kita. Bagaimana? Masih sanggup? Kita dengarkan sebentar. Ya. Insya Allah kita menang. Saya akan jemput Habib Rizik di Mekah. Dan kita sama-sama jemput nanti di lapangan terbang. Bagaimana? Kalian takut? Benar? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Bismillah Akbar! walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang kami cintai, yang kami banggakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi negeri kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kabar gembira untuk kita semua. Kenapa Capres, Cawapres, Prabowo Sandi di mana-mana disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Mereka datang berbondong-bondong dari berbagai usia, orang tuanya, pemudanya, prianya, wanitanya, dewasanya, anak-anaknya. Mereka datang tanpa dibayar, mereka datang tanpa diiming-imingi hadiah. Bahkan banyak di antara mereka yang patungan dengan uang mereka sendiri untuk membuat spanduk, baliho, kaos, bendera, untuk memberikan dukungan sepenuh hati bagi pemenangan Prabowo Sandi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa demikian, ahibahil kiram? Jawabnya adalah satu, karena Prabowo Sandi adalah capres cawapres hasil ijtima ulama. Alhamdulillah. Yang kedua, karena Prabowo Sandi setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sejati untuk membela agama, bangsa, dan negara. Yang ketiga, karena Prabowo Sandi menandatangani fakta integritas di hadapan para habaib dan ulama yang menghadiri ijtima ulama. Yang keempat, Prabowo Sandi cinta dan hormat kepada para ulama serta menolak dan menentang kriminalisasi terhadap ulama. Yang kelima, karena Prabowo Sandi
tidak memusuhi agama Islam maupun agama yang lainnya. Yang keenam, karena Prabowo Sandi berakal sehat sehingga tidak memaksa orang gila untuk memilih, dan juga tidak pernah mengadu domba antar anak bangsa. Alhamdulillah. Yang ketujuh, karena Prabowo Sandi tidak pernah bohongi rakyat, apalagi menyakitinya. Yang kedelapan, karena Prabowo Sandi tidak melindungi PKI dan liberal, tidak juga melindungi aliran sesat dan maksiat. Yang kesembilan, karena Prabowo Sandi jujur, tidak curang di dalam pemilu dan tidak melakukan intimidasi terhadap siapapun di dalam memilih, serta tidak melakukan black campaign terhadap lawan politiknya. Alhamdulillah. Dan yang ke-10, karena Prabowo Sandi membawa harapan baru untuk perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah sebabnya Capres Cawapres Prabowo Sandi di mana-mana tempat mereka datang selalu disambut dengan gegap gempita, disambut dengan penuh kebahagiaan, disambut dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dari masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Dan ini adalah kabar gembira. Ini merupakan indikasi tanda-tanda kemenangan Prabowo Sandi yang insya Allah tidak akan pernah bisa dikalahkan kecuali kalau dicurangi. Oleh karenanya, saya ajak kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, mari kita jadikan kecurangan sebagai musuh bersama, sebab kecurangan adalah musuh agama, musuh bangsa, dan musuh negara. Mari bersama-sama kita wujudkan pemilu yang jujur dan adil, insya Allah. Kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang telah memutuskan untuk memilih Prabowo Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 sampai 2024, ketahuilah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terasa dan kemenangan sudah terlihat. Karenanya kita perlu menyampaikan kabar gembira ini kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nasrum minallah, pertolongan datang dari Allah. Kalau pertolongan Allah sudah datang, wa fathun qarib, kemenangan sudah sangat dekat. Wa basyiril mu'minin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi antusiasnya masyarakat menyambut kedatangan Prabowo Sandi di mana-mana tempat, itu merupakan satu indikasi kemenangan yang luar biasa, dan itu merupakan anugerah dari Allah, dan itu merupakan pertolongan Allah, dan itu sebagai pertanda kalau kemenangan sudah semakin dekat, insya Allah. Kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang belum memutuskan untuk memilih Prabowo Sandi, saya dari kota suci Makkah Al-Mukarramah dengan ikhlas dan tulus mengajak Anda semua, ayo bersama kami pilih Prabowo Sandi. Ayo kita bersatu untuk perubahan bersama Prabowo Sandi. Ayo segera merapat sebelum terlambat. Ayo jadi pejuang, jangan jadi pecundang.
Akhirnya, ayo kita gaungkan kembali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita putihkan Senayan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita putihkan ibu kota Jakarta dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada tanggal 17 April 2019 akan kita putihkan rumah kita, akan kita putihkan semua TPS yang ada di seluruh pelosok negeri, akan kita putihkan kampung-kampung, desa-desa, kota-kota di seluruh Indonesia, akan kita putihkan dengan semangat perubahan untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Ayo kita jihad kawal TPS. Ayo kita jihad jaga kotak suara. Ayo kita jihad wujudkan pemilu yang jujur dan adil. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala atba'i sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad. Sekarang saya ingin bertanya kepada semua yang hadir di Gelora Bung Karno pada hari ini. Semua jawab yang kompak, jawab dengan penuh semangat. Siap bersatu, siap berjuang, siap menangkan Prabowo Sandi. Angkat dua jarimu, takbir, sallu ala nabi. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo mari kita tancapkan niat dan bulatkan tekad serta kobarkan semangat untuk hanya memilih capres dan cawapres hasil ijtima ulama, yaitu paslon nomor 2 Prabowo Sandi. Dan jangan lupa bulatkan juga komitmen kita, tekad kita, bahwa kita hanya akan memilih calon anggota legislatif dari partai koalisi yang mendukung ijtima ulama. Sekali lagi, kita hanya memilih caleg dari partai-partai pendukung ijtima ulama, yaitu caleg dari PKS, caleg dari PAN, caleg dari Gerindra, caleg dari Demokrat, dan caleg dari Berkarya. Hanya 5 partai ini saja yang calegnya kita perjuangkan agar mereka semua duduk menjadi wakil-wakil rakyat di DPR, baik tingkat 1, tingkat 2 maupun DPR RI Pusat. Ingat, hanya pilih caleg dari partai koalisi pendukung ijtima ulama. Ayo kita jihad konstitusional. Tanggal 17 April 2019, jangan ada rakyat dan bangsa Indonesia yang golput, tapi gunakan hak pilihnya untuk memilih Prabowo Sandi. Insya Allah Prabowo Sandi akan memimpin negeri, dan insya Allah Prabowo Sandi akan menepati janji. Angkat dua jarimu semua, takbir, sallu ala nabi. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.